Ini tuh rumah sakit. Kalau kamu nangis kayak gitu tuh kamu ganggu pasien yang lain. Nah, hapus air matanya. Aku paling nggak suka cewek kalau nangis. Ya, aku udah lega Mas, kamu nggak apa-apa. Silakan Bu Ayuna, suami Ibu ada di sana, bilik yang tertutup. Terleonya juga ada di situ. Ada, Bu. Oke, kalau gitu saya permisi ya. Makasih, Sus. Dok. Gimana suami saya, Dok? Maaf, saya tinggal sebentar. Urgency. Gak mungkin. Mas Rafka, Mas Rafka, bangun Mas. Mas Rafka bangun, Mas jangan tinggalkan aku. Jangan bikin aku merasa bersalah lagi, Mas. Udah cukup aku kehilangan Bella. Ayuna. Itu suara Mas Rafka. Ayuna. Mas Rafka. Lu. Kamu nyetirnya pelan-pelan aja dong. Emang kamu mau kalau misalkan kita juga masuk rumah sakit? Aku nggak tenang. Aku khawatir kalau sampai karena kecelakaan ini kondisi autoimun Rafka semakin parah. Iya, aku juga khawatir. Ayuna. Ayuna. Mas. Kamu ngapain di sebelah? Kamu nangisin siapa? Aku pikir kamu yang meninggal, Mas. Aku pikir kamu yang udah gak ada, Mas. Udah gak usah nangis ya, udah. Enak. Udah. Ini tuh rumah sakit. Kalau kamu nangis kayak gitu tuh kamu ganggu pasien yang lain. Nah, hapus air matanya. Aku paling nggak suka cewek kalau nangis. Ya, aku udah lega, Mas. Kamu nggak apa-apa. Pak Dharma. Bu. Pak Indar, Bu Meli. Kami dengar Rafka kecelakaan, Pak. Kami khawatir makanya kita langsung sini. Kami juga baru dapat kabar itu. Rafka masih di IGD. Semoga tidak terjadi apa-apa ya sama Rafka. Ya, sekarang kita ke IGD ya, kita cek keadaan Rafka.
Ayo. Pak. Iya, iya. Ayo, Pak. Makasih ya, Mas. Makasih karena kamu udah nyelamatin aku lagi. Makasih karena kamu udah bertahan. Makasih karena kamu udah baik-baik aja. Aku nggak tahu, Mas, kalau sampai kamu kenapa-napa. Aku takut, Mas. Ayuna sampai sekhawatir itu sama kondisi gua. Kasihan juga ya. Tapi dia juga nikah sama Rafka cuma gara-gara uang. Ngapain gua kasihan? Kamu cuma takut kan? Kehilangan sumber uang kamu. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu harus bahas itu terus, Mas? Ya memang itu kan kenyataannya. Aku tuh harus berapa kali lagi sih, Mas, ngomong ini sama kamu? Kamu yang ajakin aku nikah, Mas. Kamu juga yang bilang untuk membantu finansial keluarga aku. Aku nggak minta apa-apa, Mas. Tapi kenapa sih, Mas? Kenapa kamu bahas itu terus? Kamu ungkit-ungkit itu terus. Kalau memang kamu nggak ikhlas dari awal, kenapa kamu baru permasalahin sekarang, Mas? Udahlah, Mas. Nasi udah jadi bubur. Kita udah menikah. Kamu adalah suami aku dan aku akan coba buat menjadi istri yang baik buat kamu, Mas. Aku akan bantu kamu biar kamu sembuh. Syukurlah kamu sudah sadar, Rafka. Maaf, tadi saya tinggal sebentar untuk mengabarkan pasien sebelah pada pihak keluarganya secara langsung. Gimana? Apa yang kamu rasain? Apa ada keluhan? Saya baik-baik aja sih, Dok. Ya, tapi kamu tetap harus menjalani pemeriksaan lengkap. Kita perlu memastikan tidak ada komplikasi pasca trauma. Nggak usah, Dok. Saya baik-baik aja kok, Dok. Kalau sampai dicek, bisa ketahuan gue bukan Rafka. Rafka, kamu tahu kondisi kamu. Kamu punya autoimun. Trauma seperti ini bisa memicu flare up sistematik. Menyerang organ dalam tanpa gejala awal. Ini tidak bisa dianggap enteng. Autoimun? Berarti sama kayak Mama. Jadi Rafka juga menderita penyakit yang sama kayak Mama. Makanya selama ini Papa khawatirin Rafka terus. Mas, lebih baik ikuti saran dokter. Biasanya Pak Rafka mau dengar kata saya. Dia tahu persis harus hati-hati dengan kondisinya. Saya agak kaget juga ketika mendengar dia tersengat listrik. Tapi karena yang diselamatkan istri tercintanya, ya saya bisa pahami situasinya. Saya cuma refleks aja, Dok. Nggak ada waktu untuk memikirkan apa-apa. Tapi beneran, Dok, saya tidak apa-apa, Dok. Iya, tapi tolong pertimbangkan lagi untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Ini bukan soal hari ini, tapi jangka panjang. Saya akan siapkan tim medis jika kamu berubah pikiran ya. Saya tinggal dulu ya. Makasih, Dok. Udahlah, Mas. Gak apa-apa, periksa aja ya, lengkap ya.
Pa, Ma. Syukur nak, kamu selamat. Apa yang sebenarnya terjadi sama Rafki? Dia kecelakaan apa? Aku telepon aja ya dan tanya langsung ke Mas Hendar soal Rafki. Jadi gue bisa tahu Rafki dirawat di mana. Tapi gue takutnya Mas Hendar curigain gue. Nanti gue ketahuan lagi punya hubungan sama Rafki. Bisa panjang urusannya. Semua rencana gue bisa berantakan nanti. Mending gue langsung hubungin Rafki aja. Semoga kecelakaan yang dialamin gak serius. Yang gue telepon aja deh. Harusnya aku yang celaka. Tapi Mas Rafka malah menyelamatkan aku. Dia dorong aku lalu tersengat listrik. Maaf ya Pak Dharma, Bu Nila. Dan kamu juga Rafka. Semua ini terjadi karena ulahnya Ayuna. Aduh, saya jadi malu. Sekali lagi, mohon maaf ya. Ayuna, Papa sadar ini bukan sepenuhnya salah kamu. Tapi Papa minta tolong. Lain kali, kamu tolong jaga Rafka lebih baik lagi. Jaga keselamatannya, ya? Iya, Pak. Ayuna minta maaf ya. Ayuna, kami semua tahu kondisi Rafka seperti apa. Jadi, Mama titip Rafka ya sama kamu. Kamu jagain. Udah, Pak. Ma. Nggak usah dibahas lagi. Aku ini baik-baik aja. Ayuna, angkat teleponnya. Takutnya penting. Maaf, permisi sebentar ya. Ternyata HP-nya Mas Rafka yang bunyi. Angkat nggak ya? Jangan-jangan telepon penting. Halo? Kok cewek yang ngangkat? Halo? Saya bisa bicara dengan Pak Rafka? Pak Rafkanya lagi nggak bisa angkat telepon. Kalau ada pesan nanti saya sampaikan. Ini dengan siapa ya? Ini Ayuna, istrinya Mas Rafka. Maaf Bu Ayuna. Maaf kalau mengganggu. Kami dari timnya Pak Rafka, saya salah satu yang kerja sama Pak Rafka di kantor. Kami dengar beliau kecelakaan. Kami cuma mau dengar kabarnya beliau aja. Iya, tapi alhamdulillah sekarang Pak Rafka udah sadar. Syukur kalau gitu Bu. Kalau boleh tahu dirawat di mana ya Pak Rafka? Mungkin saya bisa mewakili tim saya untuk mengunjungi Pak Rafka. Ini di Rumah Sakit Permata Bakti. Baik. Terima kasih ya Bu.
Semoga Pak Rafkanya cepat pulih. Makasih. Amin. Pak sakit, Pak. Pak sakit. Shh, kamu itu udah buat Rafka celaka. Kamu ingat ya Yuna, Papa nggak mau kejadian Bella itu terulang lagi. Jangan sampai Rafka itu jadi korban kamu yang berikutnya. Rafka itu menikahi kamu supaya dia bisa sembuh, bukan untuk kamu celakain kayak gini. Jangan membuat Papa dan Mama malu di hadapan keluarga Dharma. Kenapa diam aja? Jawab. Bagi Papa dan Mama, aku cuma nilai investasi buat mereka. Aku harus jawab apa, Ma? Aku selama ini selalu mengikuti kemauan Papa dan Mama. Kalau aku boleh memilih, aku juga nggak pengen Mas Rafka celaka. Gak apa-apa, aku aja yang celaka Papa. Dan aku juga nggak mau Bella sampai celaka. Mama sama Papa kehilangan Bella, aku juga nggak mau. Tapi aku harus apa, Ma? Aku nggak bisa melawan takdir. Asal Mama dan Papa tahu, aku juga sakit, aku juga hancur kehilangan Bella. Bukan cuma kalian aja.